Kamu pernah mendengar penyakit DBD atau demam berdarah? Ini ketika trombositnya turun bisa menyebabkan picap pembuluh darah. Dan hari ini aku akan berbagi keajaiban sholawat yang aku dawamkan hingga anak aku yang berusia 7 tahun yang mengalami dan divonis dokter penyakit demam berdarah itu ketika trombositnya sudah turun sangat-sangat jauh. Dan alhamdulillah selamatkan dengan berkah keajaiban sholawat. Kamu penasaran? Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan berbagi testimoni sholawat yang aku dawamkan sehingga anak perempuan aku yang berusia 7 tahun yang divonis dokter mengalami penyakit DBD atau demam berdarah akhirnya Allah sembuhkan dengan keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum itu aku akan mengajak teman-teman di luar sana, siapapun yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja, bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah akan aku sharingkan dan aku bagikan agar teman-teman di luar sana bisa mendapatkan kebermanfaatan dan keajaiban yang sama. Singkat cerita, belum terlalu lama, itu anak aku yang perempuan yang usianya 7 tahun, namanya adalah Junior, dan dia itu telah mengalami panas atau demam sudah 2 hari, dan aku sudah berusaha membawanya ke dokter terdekat, namun alhasil panasnya itu tidak turun. Sampai suatu malam dia itu panas dan hampir kejang-kejang, sangat-sangat panas, dan ketika turun tiba-tiba panas lagi. Begitulah penyakit DBD. Awal mulanya itu ketika dia panas namun dia turun, malah itu adalah tanda kritisnya. Bukan karena turun dia berarti sudah sembuh, malah turunnya itu bisa menyebabkan kritis yang sangat-sangat luar biasa. Sampai ketika aku sudah tidak tahan lagi, semalaman penuh tidak tidur aku dan suami, dan kami melarikan dia ke rumah sakit di setengah 5 subuh. Begitu sampai di rumah sakit, dokter langsung menginfusnya karena panasnya sudah masuk di 39, hampir 40, dan itu sangat-sangat panas. Dan ketika dia diinfus, dia panasnya itu semakin menjadi panas dan sangat-sangat panas. Bahkan aku sudah sangat ketakutan. Hingganya kami, selain dia diinfus, kami juga mengkompresnya dengan air hangat. Setelah itu dokter langsung menguji tes darahnya, mengambil langsung sampel darah dan dites ke laboratorium, dan hasilnya anak aku positif DBD, dan dari UGD itu dipindahkan ke ruangan khusus penyakit DBD. Dan ternyata di sana begitu banyak pasien, dan anak aku itu pasien yang ke-7 dalam satu kamar, karena kami kelas ekonomi kelas 3, jadi kami itu punya banyak teman di dalam ruangan tersebut. DBD ini benar-benar sangat-sangat dahsyat. Ketika pasien mengalami penyakit ini, pasien itu tidak akan mau minum, dan mulutnya itu sampai penuh dengan sariawan. Begitu banyak sekali sariawan di dalam mulut, dan dia benar-benar tidak mau minum dan tidak mau makan. Aku sangat-sangat kebingungan waktu itu. Sudah kubujuk, sudah semuanya, namun tidak bisa memberikan efek untuknya karena dia dalam keadaan panas dan katanya tidak enak makan dan tidak selera. Begitulah penyakit DBD, bisa menyebabkan orang tidak selera makan dan tidak mau minum sama sekali. Dan di sana aku tidak pernah berhenti dengan sholawat, dan sholawat yang aku dawamkan itu adalah sholawat munjiat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha aqsal qayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Dan aku terus mendawamkan salat sampai di tengah malam di setengah 2. Anak aku benar-benar panas dan sangat-sangat luar biasa, dan aku benar-benar panik. Dan posisi aku itu berada bersama anak perempuan aku yang umur 19. Dia membantu aku menjaga adiknya karena ayahnya itu harus menjaga adiknya yang satu lagi yang berumur 10 tahun di rumah. Dan dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, aku terus saja mendawamkan sholat tersebut, dan aku terus mendawamkannya sepanjang waktu, tidak pernah putus. Dan alhamdulillah Allah menyerahkan aku terus berlari ke perawat dan meminta tolong kepada mereka untuk
melihat anak aku dalam keadaan sudah sangat panas dan dia hampir kejang-kejang. Waktu itu perawat di malam itu, yaitu dokter yang menangani anak aku, karena posisinya di setengah 2 malam, dan mereka memberikan obat yang dimasukkan ke dalam duburnya. Dan disitulah tiba-tiba panasnya turun. Yang luar biasa, dan anak aku bisa tertidur. Dan selama di rumah sakit, dia itu setiap paginya diambil darahnya. Wah, sangat-sangat menyayat-nyayat hati seorang ibu harus melihat anaknya dalam posisi diambil darahnya, diambil sampel darahnya di setiap pagi dengan meraung-raung kesakitan. Anak aku sudah dimasukkan obat ke dalam tubuhnya dan panasnya turun. Aku kira itu sudah penyembuhan, namun itu adalah masa kritis. Jika darahnya diambil dan dicek, trombositnya turun drastis. Tinggal 22.000 di waktu itu. Sedangkan yang positifnya itu sangat-sangat jauh berbeda. Dan di sanalah aku mulai down dan mulai merasa terserah Allah saja. Aku telah berpasrah, namun alhamdulillah salawat munjat aku tidak pernah putus. Dan ketika malamnya lagi, masih semalam lagi di sana, dan aku sudah bisa sholat karena posisi waktu masuk ke rumah sakit itu dalam beberapa hari itu aku masih haid dan belum bisa sholat. Dan alhamdulillah aku sudah bisa sholat di hari itu karena sudah tidak haid lagi. Aku segera mandi di rumah sakit, dan di malam hari itu ketika aku tertidur hanya mungkin 10 menit, aku lanjut untuk sholat tahajud karena aku percaya dengan keajaiban sholat tahajud juga. Siapa yang mengerjakan sholat tahajud dan mengangkat tangannya ke langit, mengadakan tangannya ke atas langit, maka insya Allah doanya itu akan menembus seperti panah yang menembus pada sasarannya. Dan aku sangat percaya dengan itu, dan aku berdoa sambil mendawamkan salawat munjiat. Dan kamu tahu, di pagi hari tiba-tiba anak aku minta mau makan, namun dia memintanya buah semangka dan susu kotak. Aku memberikannya, aku bertanya ke dokter dulu apa bisa memberikan sekotak susu kotak coklat dan sepotong semangka, namun dokter tidak mengizinkannya. Katanya anak aku hanya bisa meminum Oralit atau sejenisnya karena itu penaik trombosit, dan makan makanan yang sehat. Di posisi lain aku takut karena dokter sudah mengatakan tidak bisa memakan buah semangka dan susu coklat. Namun di sisi lain aku bingung, anakku terus saja memintanya. Salawatan munjat, terus aku berkata seperti ini. Setelah aku membaca salawat, aku berkata, ya Allah, hari ini anak aku ingin sekali makan buah semangka dan susu coklat. Namun kata dokter tidak bisa karena akan mengganggu trombositnya makin turun. Aku akan berpasrah kepada Allah, semua terserah Allah saja, dan aku akan memberikannya. Diam, aku menyuruh suami aku membeli susu kotak yang berada di Alfamart terdekat dan buah semangka yang sudah dipotong-potong dari penjual buah. Jika dokter tidak ada dan perawat, aku memberi makan dengan membacakan doa makan dan mengucapkan bismillah 3 kali, dan aku yakin kesembuhan datang dari Allah dan pasti Allah yang akan menyembuhkan. Aku begitu kaget, semangka yang dibawa oleh suamiku itu begitu banyak dimakannya, hampir habis. Mungkin saking laparnya karena sudah beberapa hari dia tidak makan dengan benar, dan mungkin karena dia tidak minum dengan benar. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Setelah aku memberikan semangka itu kepadanya, luar nalar, dia tiba-tiba meminta untuk buang air besar. Dan kamu lihatlah, kotoran yang dikeluarkannya itu berwarna hitam dan berbintik-bintik. Bintik-bintik warna hitam dan begitu bau yang sangat busuk dari kotorannya. Tiba-tiba panasnya itu reda, dinginnya itu hilang. Karena penyakit demam berdarah itu ketika dia mau di masa kritis, badannya itu panas separuh dan dinginnya separuh. Dan sedikit lagi ketika mau menjelang sore, dokter berpesan untuk terus memberi dia makan karena trombositnya sudah sangat-sangat turun, dicek tadi pagi. Dan setelah di jam 9 aku memberikan dia makan buah semangka, dan setelah paginya, Masya Allah luar biasanya, trombositnya pulih. Lihatlah, ketika dokter memvonis segala sesuatu, itu belum tentu akan menjadi nyata, karena pemilik kekuasaan langit dan bumi hanyalah Allah, dan bergantunglah hanya kepadanya. Jika pasrah di dalam kehidupan itu memang diharuskan, karena ketika kita berpasrah kepada Allah, itulah hal yang satu-satunya terbaik. Dan jangan lupa, jangan pernah kamu tinggalkan membaca salawat, karena di sanalah keajaiban itu akan didatangkan oleh Allah.
Dan alhamdulillah ketika dokter memvonis anakku trombositnya turun hanya dengan memakan semangka dan berpasrah kepada Allah sambil salawatan munjiat, anak aku sembuh total dari penyakit DBD dan alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak, ketika anak-anak kamu sedang sakit, bersabarlah, bersandarlah kepada Allah dan bacakan salawat munjiat. Inilah kisah keajaiban dari salawat munjiat dan yang aku rasakan, semoga bisa memotivasi teman-teman di luar sana agar mendapatkan keajaiban yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.